Setelah seharian berlatih, Tiara mengucapkan selamat tinggal pada semua orang sebelum berbalik dan pulang ke vilanya. Namun sayangnya villa itu tidak lagi memiliki tawa dan suara riang seperti sebelumnya, dan dia tidak terbiasa dengan kesunyian. Jadi dia menghela nafas pelan sambil berusaha sekuat tenaga untuk menekan pikiran negatifnya dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Malam harinya saat berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk beristirahat, dia menerima panggilan video dari Nico. Pria itu mengenakan setelan jas hitamnya dan dia sedang duduk di meja kantornya dengan matahari bersinar dari balik punggungnya. Cahaya terang mengelilingi sosok pria itu dan membuatnya terlihat seperti Adonis yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya. "Bagaimana latihan hari ini? Apa ada yang membuatmu kesulitan?" Suaranya menunjukkan sedikit kepedulian saat dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia tahu apa yang dikhawatirkan pria itu, jadi dia tersenyum dan meyakinkannya. "Jangan khawatir, sama sekali tidak ada yang membuat saya sulit." Hal itu membuat Nico terkejut karena dia mengangkat alis saat mendengar kata-kata Tiara. "Apa kamu terkejut?" Tiara tertawa ketika melihat raut wajahnya. Dia tidak bisa menutupi perubahan ekspresinya, jadi dia hanya mengangguk. Dia membalikkan badannya di tempat tidur untuk mencari tempat yang nyaman sebelum dia melanjutkan penjelasannya. "Saya sendiri cukup terkejut. Tahukah kamu bahwa Kathleen benar-benar meminta maaf kepada saya saat saya pergi ke latihan orkestra hari ini? Dia juga terlihat sangat berbeda." Dia memberikan ringkasan singkat tentang apa yang terjadi saat latihan tadi. Dia mengerutkan kening mendengar ceritanya. "Saya pikir kamu harus lebih waspada. Mungkin saja dia benar-benar berubah menjadi lebih baik. Tetapi bisa juga dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat." Dia memperingatkan. "Saya juga berpikir begitu." Dia mengangguk setuju, namun dia masih merasa khawatir, jadi dia mengingatkannya lagi. "Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan Kathleen sampai kamu yakin apa yang sedang terjadi." "Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mari kita tidak membicarakannya lagi." Dia mengubah topik pembicaraan. "Bagaimana Gary? Setelah saya pergi, apa dia benar-benar sedih?" "Dia murung sejak kamu pergi, dan dia masih sama, bahkan saat saya berangkat kerja pagi ini." Dia menceritakan kondisi Gary dengan nada tenang, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit hatinya saat memikirkannya. "Saya akan menelponnya nanti." Tiara memutuskan. "Bagaimana kalau kita bicara besok saja? Di sana sudah mulai malam." Nico mengecek jam di ponselnya, jadi dia tahu bahwa sudah lewat tengah malam di Wina. Dia tidak ingin Tiara terlalu lelah keesokan harinya. Tiara tidak bisa membantah perkataannya, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju dengannya. Namun ketika dia berbaring sendirian di tempat tidur yang besar dan kosong, dia sama sekali tidak merasa ngantuk. Sebaliknya sekelilingnya sunyi senyap membuatnya merasa sangat kesepian. "Sekarang saya tinggal sendirian di villa ini tanpa kamu dan Gary. Seluruh tempat ini terasa begitu kosong. Saya tidak terbiasa dengan hal itu."
Niko juga tidak terbiasa dengan ketidakhadiran Tiara. Sebelumnya semuanya berjalan dengan baik dan dia terbiasa dengan kehadiran Tiara di sisinya. Sekarang dia tidak tahu bagaimana perasaannya jika harus kembali tidur sendirian. Namun dia tidak mengungkapkan hal ini kepada Tiara karena dia tidak ingin membuat Tiara merasa lebih sedih. "Jangan khawatir, saya ada di sini sekarang, bukan?" Dia menghibur Tiara melalui telepon. "Tapi saya sangat merindukan kalian. Ini baru hari pertama dan saya sudah sangat merindukan kalian. Apa yang harus saya lakukan selama sisa waktu saya di sini?" Rengek Tiara. Niko bisa merasakan hatinya meleleh menjadi genangan air saat melihat tatapan kerinduan di mata Tiara. "Saya akan mencari waktu untuk mengunjungimu dalam beberapa hari," Niko menawarkan. "Lupakan saja, saya tidak ingin kamu terlalu memaksakan diri." Tiara menggelengkan kepalanya dan menolak gagasannya. Hubungan adalah hal yang bersifat dua arah. Niko peduli padanya dan Tiara juga peduli pada Niko. Dia hanya tertawa kecil tanpa melanjutkan topik ini setelahnya. Sebaliknya dia mencoba membujuk Tiara untuk tidur. Mungkin suara Niko memiliki keajaiban karena Tiara segera merasakan kelopak matanya menjadi berat setelah beberapa saat. Ketika dia melihat ekspresi wajah Tiara yang manis dan polos saat dia tidur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri sambil terus menatapnya. "Selamat malam sayang," bisiknya sebelum mengakhiri panggilan telepon dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Selama beberapa hari berikutnya, Tiara berlatih, dan berlatih. Namun dia tidak lagi berbicara dengan Kathleen setelah pertemuannya di hari pertama. Salah satu alasannya adalah karena Kathleen juga sibuk dengan latihannya. Keduanya tidak saling mengganggu, tetapi semua orang dalam orkestra masih bisa merasakan perubahan dalam dinamika mereka. Suatu hari ketika mereka semua sedang istirahat, Kathleen duduk sendirian di salah satu bangku, sementara beberapa anggota orkestra mengobrol di sampingnya. Kathleen tahu bahwa sebagian besar anggota berjaga jarak dengannya setelah apa yang terjadi dengan Tiara sebelumnya. Jadi dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali untuk menarik perhatian semua orang. "Ayo, kita semua pergi minum-minum malam ini. Semuanya saya yang mentraktir. Kita sudah bekerja terlalu keras. Ini waktunya untuk bersantai." Di masa lalu, semua anggota akan langsung bersorak begitu mendengar kata-katanya. Namun mereka semua menolak tawarannya sekarang. "Maaf, saya ada pekerjaan malam ini," kata seseorang. "Kekasih saya meminta saya untuk pulang dan menghabiskan waktu bersamanya," kata yang lain. "Saya sudah berjanji pada anding saya untuk mengajaknya jalan-jalan malam ini." Kathleen hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya saat mendengar alasan-alasan setengah hati dari semua orang. Untungnya dia berhasil mempertahankan ekspresi netral saat dia berbicara dengan nada santai. "Lain kali saja, kalau begitu." Para anggota mengangguk sebelum mereka mulai saling mengobrol lagi. Kathleen kembali ke tempat duduknya dan merasakan jantungnya berdegup kencang saat dia mendengarkan suara-suara keras di sekelilingnya. Meskipun dia tidak mendengar siapapun berbicara di belakangnya dalam beberapa hari terakhir.
Dia masih bisa merasakan bahwa sikap para anggota terhadapnya telah berubah setelah kejadian itu. Mereka tidak lagi menghormati atau takut padanya seperti dulu. Ini bukan masalah besar. Yang paling mengganggunya adalah bahwa para anggota sebenarnya mulai lebih dekat dengan Tiara. "Ayo kita makan malam nanti, Tiara. Lalu kita bisa pergi berbelanja untuk sedikit bersantai," salah satu anggota mengusulkan. "Tentu," Tiara setuju sambil tersenyum. Dia adalah satu-satunya orang di villa itu, jadi dia tidak ingin pulang terlalu cepat. Namun sebelum dia dan anggota lainnya bisa pulang, dia menerima telepon dari Lois. "Biolamu sudah diperbaiki. Kamu bisa datang dan mengambilnya." "Maaf ya kak, ada suara-suara. Nggak tahulah di flat bawah atau atas itu ada penguburan, ada apa. Moga suaranya tidak terlalu mengganggu ya." Berita ini menjadi kejutan yang menyenangkan bagi Tiara. "Terima kasih Tuan Lois. Saya akan datang untuk mengambilnya sekarang." Setelah dia mengakhiri telepon, dia menatap rekan-rekannya. "Saya minta maaf. Saya mungkin tidak bisa bergabung dengan kalian untuk makan malam." Ketika rekan-rekannya melihat senyum lebar di wajahnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. "Kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Apa kekasihmu akan datang?" tanya seseorang. "Kami tidak keberatan jika kamu mengajaknya keluar bersama kami," saran yang lain. "Kekasihmu tampan dan kaya, tidak akan sulit mengajaknya." Tiara tertawa kecil mendengar semua komentar mereka. "Bukan begitu. Saya hanya perlu mengambil biola yang saya kirim untuk diperbaiki beberapa waktu lalu," jelas Tiara. Rekan-rekannya tidak lagi menggodanya setelah itu. Mereka semua tahu bahwa biola yang dimaksud adalah biola yang dihadiahkan oleh kekasihnya. Jadi mereka segera mendesaknya untuk mengambilnya. "Baiklah, kamu harus cepat-cepat mengambilnya kembali." Pada saat Tiara bergegas ke tempat Lois, Lois sudah menunggu di aula. Namun ada seorang pria lain yang berada di lobi bersamanya. Seorang pria muda, pria asing yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gunmetal. Pria muda itu memiliki fitur yang sangat tajam, matanya khususnya memiliki sudut yang sedikit mengarah ke atas dan pupil yang tampak berbinar-binar saat dia melihat sekelilingnya. Selain itu, penampilannya yang liar dan rambut coklatnya yang agak berantakan membuatnya tampak lembut dan elegan. Jika tidak mencermati dengan baik, orang mungkin akan mengira bahwa pria ini sebenarnya adalah seorang wanita yang berdandan seperti anak laki-laki. Dia bahkan lebih cantik daripada beberapa wanita, pikir Tiara dalam hati. Tak lama kemudian dia kembali sadar dan menyapa mereka. "Tuan Louis," katanya sebelum mengangguk pada pria itu. Pria itu mengangguk sebelum mencuri pandang ke arah Tiara. Tiara mengenakan sweater rajutan dan celana jeans karena hari itu hujan. Dia mengenakan riasan tipis di wajahnya yang mungil, dan dia menyanggul rambut hitamnya yang panjang menjadi ekor kuda yang sederhana dan tampak awet muda. Yang dilakukannya hanyalah berdiri tegak di tengah aula. Namun dia tampak memancarkan aura yang membuat suasana di sekelilingnya menjadi tenang dan menenangkan. Tiara sudah berbicara dengan Lois saat pria asing itu kembali sadar. Lois menunjuk ke arah tas biola di atas meja. "Biolamu ada di sana.
Kamu harus mencobanya. Saran Lois. Dia mengangguk sebelum membuka penutupnya. Biola malang hanya memiliki satu senarji yang terpasang pada satu titik itu kini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Biola itu tampak bersinar di bawah cahaya dan senarnya tampak segar dan baru. Seluruh biola itu sangat indah. Tiara perlahan-lahan meraih biola itu sebelum dengan hati-hati mengangkatnya dari penutupnya dan meletakkannya di bawah dagunya. Dia ingin menguji suara biola itu. Segera suara yang ringan namun menusuk memenuhi udara beberapa saat kemudian, dan ekspresi keterkejutan muncul di matanya setelah dia memainkan beberapa nada. Dia tidak bisa tidak memainkan melodi yang sedikit lebih panjang setelah itu. Karena Tiara memiliki nada yang sempurna, dia selalu bisa melihat perubahan terkecil dalam kualitas suara instrumen. Namun biola yang baru saja dia perbaiki itu terdengar persis seperti sebelum biola itu rusak. Setelah memainkan melodi, Tiara harus menenangkan diri sejenak sebelum berbicara. Bagaimana Anda melakukannya, Tuan Lois? Bagaimana biola ini bisa terdengar sama persis seperti sebelumnya? Setiap biola memiliki suara yang unik. Setelah biola rusak, suaranya pasti akan berubah setelah diperbaiki. Jadi sangat sulit bagi seseorang untuk dapat mengembalikan biola ke suara aslinya. Tetapi entah bagaimana Lois berhasil melakukannya. Lois merasa bangga pada dirinya sendiri saat melihat raut wajah Tiara. Bagaimana menurutmu, Nona Tiara? Apa kamu senang dengan biolanya? Iya, saya sangat senang. Tiara menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Saya pikir suara alat musik itu akan berubah setelah saya kirimkan untuk diperbaiki. Tapi saya tidak menyangka Anda bisa mengejutkan saya seperti ini. Anda sangat hebat. Tidak heran Anda dikenal luas sebagai seorang ahli. Matanya dipenuhi dengan rasa syukur saat dia berbicara. Apa masalahnya? Seperti yang sudah saya katakan, mengembalikan biola ke kondisi semula adalah hal yang mungkin dilakukan selama kita memiliki bahannya. Meskipun Lois berusaha membuatnya terdengar mudah, namun raut wajahnya yang bangga menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jadi Tiara hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepadanya sekali lagi. Saat itu juga pemuda asing yang tadinya diam saja itu mengeluarkan batuk pelan dan menatap Lois. Jelas terlihat kalau Lois terlihat agak berkonflik untuk sesaat. Tetapi dia dengan cepat menutupinya dengan batuk. Iya, ini semua terjadi karena keponakan saya, Angus. Jika ada seseorang yang harus kamu ucapkan terima kasih, itu adalah dia.